Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Eka Anggraini dengan NIM 20506241005 dari Prodi Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan A. Ini adalah video penugasan mata kuliah PKN dengan dosen pembimbing Bapak Cocu Sutrisno, MPD. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang sistem hukum dan peradilan nasional. Apa aja sih macam-macam norma yang berlaku dalam masyarakat? Norma merupakan petunjuk hidup yang berisi perintah atau larangan yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama agar mampu menciptakan suasana damai dalam masyarakat. Macam-macam norma yaitu A. Norma susila, yaitu peraturan hidup yang berasal dari hati nurani manusia. Norma susila mendorong manusia untuk selalu berbuat baik dan melarang untuk melakukan perbuatan tidak baik. Sanksi atas pelanggaran norma ini muncul dalam bentuk pengucilan secara fisik seperti dipenjara, diusir, atau batin yaitu penyesalan. B. Norma kesopanan, yaitu ketentuan hidup yang berasal dari pergaulan dalam masyarakat. Norma ini berkenaan dengan cara seseorang bertingkah laku wajar dalam kehidupan bermasyarakat. Sanksi pelanggaran norma kesopanan berupa dikucilkan dan diasingkan dari pergaulan dikarenakan tidak memiliki sopan santun. C. Norma agama, yaitu ketentuan hidup yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, berupa larangan, perintah, dan ajaran. Norma agama memiliki nilai fundamental yang mewarnai berbagai norma yang lain, seperti norma kesopanan, norma susila, dan norma hukum. Sanksi atas pelanggaran norma agama yaitu pemberian sanksi oleh Tuhan kelak di akhirat. D. Norma hukum, yaitu ketentuan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang memiliki sifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam hidup bermasyarakat dan menciptakan ketertiban dalam hidup bermasyarakat. Sanksi yang diberikan bagi pelanggar hukum yaitu berupa pidana penjara atau denda, dan sanksi tersebut dipaksakan oleh lembaga yang berwenang. Pengertian dan penggolongan hukum. Apa sih hukum itu? Hukum merupakan suatu sistem yang dibuat oleh lembaga berwenang di suatu negara yang berisikan aturan atau norma, guna menciptakan kedamaian dan ketertiban di negara tersebut. Hukum juga bisa diartikan sebagai sanksi bagi siapapun pelanggar aturan dan norma yang berlaku yang telah ditetapkan di sebuah negara. Penggolongan hukum. 1. Hukum menurut sumbernya. A. Hukum undang-undang. B. Hukum traktat. C. Hukum kebiasaan dan hukum adat. D. Hukum jurisprudensi. E. Hukum ilmu. 2. Hukum berdasarkan kekuatan berlakunya atau sifatnya. A. Hukum paksa. B. Hukum tambahan. 3. Hukum berdasarkan daerah kekuasaan. A. Hukum nasional. B. Hukum internasional. C. Hukum asing. 4. Hukum berdasarkan isinya. A. Hukum publik atau hukum negara. B. Hukum privat atau hukum sipil. 5. Hukum berdasarkan cara mempertahankannya. A. Hukum material. B. Hukum formal. 6. Hukum berdasarkan wujudnya. A. Hukum objektif. B. Hukum subjektif. 7. Hukum berdasarkan waktu berlakunya. A. Ius constitutum atau hukum positif. B. Ius constituendum atau hukum negatif. C. Ius natural atau hukum alam. 8. Hukum berdasarkan bentuknya. A. Hukum tertulis. B. Hukum tidak tertulis. Peranan lembaga-lembaga peradilan di Indonesia. Yang pertama adalah Mahkamah Agung, lembaga peradilan tertinggi di Indonesia. Peranannya yaitu berwenang untuk memutuskan permohonan kasasi, memeriksa hasil sengketa dan memiliki kewenangan untuk mengadili, memeriksa permohonan peninjauan keputusan peradilan, berhak memberi nasihat hukum kepada Presiden dan Wakil Presiden, berhak menguji dan mengkaji ulang peraturan undang-undang secara materi. 2. Mahkamah Konstitusi. Peranan MK yaitu mempunyai wewenang untuk menguji UU terhadap UUD 1945.
berhak memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara, berperan untuk memutuskan pembubaran partai politik, berhak memutuskan perselisihan mengenai hasil pemilihan umum. 3. Komisi Yudisial. KY memiliki peranan dalam memberi usulan atas pengangkatan Hakim Agung kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan memiliki peranan untuk menegakkan dan menjaga gerak-gerik hakim di lingkungan peradilan. 4. Pengadilan Negeri. Peranan dari Pengadilan Negeri adalah sebagai pihak yang memeriksa, memutuskan perkara pidana di tingkat pertama. 5. Pengadilan Tinggi. Peranan dari Pengadilan Tinggi adalah mengadili perdana di tingkat banding. Sebagai pihak yang menjaga jalannya peradilan di tingkat pertama, memberikan pertimbangan dan nasihat hukum kepada pemerintah. 6. Peradilan Agama. Peranan dari peradilan yaitu memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan beberapa perkara seperti pernikahan, warisan, hak asuh, dan wakaf. 7. Pengadilan Militer. Peranan dari pengadilan militer adalah melaksanakan dan menegakkan hukum di lingkungan angkatan bersenjata. 8. Lembaga Peradilan Militer Tinggi. Peranan dari Lembaga Peradilan Militer Tinggi sebagai pihak yang menyelesaikan, memutuskan, dan pemeriksaan satu perkara pidana di bidang militer di tingkat banding. 9. Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara. Berperan sebagai pihak yang menyelesaikan sengketa usaha di tingkat pertama. 10. Lembaga Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Berperan untuk memeriksa, memutuskan sengketa tata usaha di tingkat banding atau provinsi. Bagaimana sikap ideal warga negara terhadap ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia? Yang pertama, bagaimana sikap kita terhadap tersangka, terdakwa, dan saksi? Yang kedua, bersikap menghormati asas praduga tak bersalah. 3. Menghormati hak tersangka dalam proses penyidikan dan pemeriksaan. 4. Memberikan bantuan hukum pada tersangka atau terdakwa. 5. Menghormati profesi dan hak penasihat hukum. 6. Menghormati lembaga bantuan hukum. 7. Memahami jenis-jenis bantuan hukum. Terima kasih sudah menonton.